Halo, perkenalkan nama saya Feni Elisa Gultom dengan NIM 210306136. Saya dari kelas PTNA Prodi Peternakan. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan mengenai proses pencernaan dan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Jawaban nomor 1 yaitu proses pencernaan karbohidrat pada ternak ruminansia dan non-ruminansia. 1. Proses pencernaan karbohidrat pada ruminansia. Proses fermentasi karbohidrat di dalam rumen hanya dilakukan oleh mikroorganisme. Jumlah setiap asam organik yang diproduksi melalui proses fermentasi tergantung jenis karbohidrat yang diberikan, di mana ketiga jenis asam organik tersebut akan selalu diproduksi, yaitu yang pertama, karbohidrat yang berasal dari dinding sel tanaman atau rumput akan lebih banyak menghasilkan asam asetat. Kemudian yang kedua, karbohidrat dari gula itu akan menghasilkan produksi asam butirat. Ini yang ketiga, karbohidrat yang berasal dari zat pati seperti dedak, jagung akan meningkatkan jumlah asam propionat. Gula dan banyak jenis pati difermentasi dengan cepat di dalam rumen. Nah, bila gula dan pati diberikan di dalam jumlah yang tinggi, hal ini dapat menyebabkan tingginya konsentrasi asam-asam organik di dalam rumen. Kemudian, proses pencernaan karbohidrat pada ternak non-ruminansia. Pada ayam, pencernaan karbohidrat ini dimulai di tembolok yang mempunyai enzim alfa amilase yang berasal dari kelenjar ludah. Nah, alfa amilase ini digunakan untuk memecah pati menjadi gula yang lebih sederhana, yaitu dektrin dan maltosa. Kemudian jawaban nomor 2, metabolisme karbohidrat itu mencakup penguraian dan sintesis dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa gula sederhana yaitu monosakarida. Saat makanan dicerna di dalam tubuh, karbohidrat akan melalui proses hidrolisis, yaitu proses penguraian menggunakan bantuan air. Pencernaan karbohidrat tersebut terjadi dengan cara mengurai senyawa kompleks polisakarida menjadi monosakarida. Nah, ketika makanan dikunyah di dalam mulut, makanan akan bercampur dengan air liur yang mengandung enzim tialin yang akan menghidrolisis pati menjadi maltosa dan gugus-gugus glukosa yang lebih kecil. Kemudian, setelah makanan tersebut ditelan dan masuk ke dalam lambung, makanan tersebut akan bercampur dengan zat yang akan disekresi di dalam lambung. Kemudian, makanan tersebut akan masuk ke dalam duodenum dan bercampur dengan getah pankreas. Hasil akhir dari metabolisme karbohidrat adalah senyawa-senyawa gula dalam bentuk fruktosa, glukosa, monosakarida, dan manosa. Senyawa-senyawa ini kemudian akan diabsorpsi melalui dinding usus dan akan terbawa oleh hati melalui darah. Kemudian nomor 3, proses pencernaan protein pada ternak ruminansia. Nah, mekanisme atau proses pencernaan protein pada ruminansia yaitu ketika pakan memasuki rumen, pencernaan protein akan terjadi. Ada dua sumber protein yaitu protein murni dan NPN. NPN ini didapat dari air liur hewan ruminansia. Nah, protein murni yang dapat degradasi oleh mikrobia rumen. Asam amino ini digunakan oleh mikrobia untuk membentuk protein jasa trenik. Selain itu, dideaminasi juga untuk membentuk asam organik, amonia, dan CO2. Kemudian yang pertama, amonia tadi itu bergabung dengan senyawa NPN lainnya dikombinasi dengan asam organik alfa keto menjadi asam amino baru untuk membentuk badan mikrobia baru lagi. Kemudian yang kedua, amonia karena beracun diabsorpsi oleh dinding rumen dan dibawa ke hati untuk dinetralisir menjadi urea. Kemudian urea akan dikeluarkan bersama urin. Namun ada juga sebagian lainnya dibawa ke dalam darah melalui kelenjar saliva ternak. Sehingga kelenjar saliva ternak ini mengandung NPN. Kemudian yang ketiga, dalam distribusi tadi, urea juga sebagian menembus dinding rumen dan masuk ke dalam rumen. Sehingga urea tadi dirubah oleh mikrobia menjadi CO2 dan amonia. Kemudian
Nomor 3, proses pencernaan protein pada non-ruminansia dan ruminansia. Proses pencernaan protein pada unggas yaitu makanan masuk ke dalam mulut, kemudian ditelan. Nah, makanan tersebut itu disimpan di dalam tembolok untuk dilunakkan dan dihancurkan dengan getah pencernaan proventriculus dan kemudian digiling dalam empedal. Dari empedal, makanan bergerak melalui duodenum. Nah, bahan makanan yang bergerak melalui usus halus yang dindingnya mengeluarkan getah usus. Getah usus tersebut mengandung erepsin dan beberapa enzim yang memecah gula. Erepsin menyempurnakan pencernaan protein dan menghasilkan asam-asam amino. Enzim yang memecah gula mengubah disakarida menjadi monosakarida yang kemudian nantinya akan diasimilasi oleh tubuh. Pada saat lemak dan karbohidrat dicerna di dalam lekukan duodenal, maka tripsin, getah pankreas itu memecah sebagian proteosa dan pepton ke dalam hasil-hasil yang lebih sederhana yaitu asam-asam amino. Erepsin ini dikeluarkan ke dalam usus halus melengkapi pencernaan hasil pemecahan protein ke dalam asam-asam amino. Zat-zat tersebut merupakan hasil akhir pencernaan protein. Kemudian, pada metabolisme protein, ada asam amino akan melakukan pelepasan gugus asam amino, kemudian perubahan kerangka karbon dalam molekul asam amino. Proses pelepasan gugus amino ini terjadi pada deaminasi dan transminasi oksidatif. Nah, transmisi ini adalah proses katabolisme asam amino yang melibatkan gugus amino pada satu asam amino terhadap asam amino yang lainnya. Asam amino ini membutuhkan pelepasan gugus amino yang bertempat di deaminasi nitrogen asam amino di dalam asam-asam amino. Protein ini adalah produk yang dihasilkan oleh ekspresi informasi genetik yang merupakan polimer asam amino yang terikat pada satu dan ikatan dalam sel yang lainnya. Kemudian yang nomor 5, proses pencernaan lemak pada ternak non-ruminansia. Nah, pada hewan monogastrik, pakan yang telah dimakan melalui beberapa saluran. Kemudian setelah pakan ini masuk melalui mulut dan melewati esofagus. Kemudian pakan menuju ke tembolok. Setelah di proventriculus tidak ada pencernaan material. Nah, proventriculus ini memproduksi gastric juice, di mana pepsin. Pepsin juga merupakan enzim pencernaan protein dan hidrolic acid disekresi oleh glandular cell. Ketika sampai di gizzard, pakan tadi digiling menjadi yang lebih kecil supaya mampu melalui saluran usus halus. Nah, ketika pakan sudah mencapai usus halus, maka akan diabsorpsi. Enzim akan masuk ke dalam saluran pencernaan dan enzim yang berada di dalam pencernaan berfungsi mempercepat dan mengefisiensikan pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak untuk mempermudah proses absorpsi. Bagian utama semua pencernaan aneka non-ruminansia ini berlangsung di dalam usus halus. Nah, pencernaan pati itu dimulai dari mulut, kemudian disempurnakan di dalam usus halus. Glukosa merupakan hasil akhir dari pencernaan pati diserap di dalam usus halus. Disakarida, maltosa, dan sukrosa dapat pula dicerna menjadi gula-gula yang lebih sederhana di dalam usus halus. Lemak dicerna pula dalam usus halus. Pencernaan lemak ini memerlukan adanya garam-garam empedu yang dihasilkan MHT. Aksi gabungan semua enzim tersebut pertama-tama memecah molekul protein ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, kemudian ke dalam asam amino. Nah, asam amino inilah yang merupakan hasil pencernaan yang diserap oleh tubuh. Kemudian proses pencernaan lemak pada ternak ruminansia. Pencernaan lemak pada ternak ruminansia dimulai di dalam rumen. Nah, proses yang pertama adalah hidrolisis. Pada proses ini, lemak itu akan diputuskan oleh ikatan ester trigliserida, fosfolipid, dan glikolipid yang dilakukan oleh bakteri rumen. Pada proses ini dihasilkan asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Hasil tersebut siap di metabolisme secara lanjut. Nah, asam lemak tak jenuh akan dijumpai juga pada proses ini. Asam lemak tak jenuh akan dipisahkan dari asam lemak, gliserol, dan galaktosa.
Setelah itu, asam lemak tersebut akan diubah menjadi VFA. Kemudian proses kedua adalah hidrogenasi atau biohidrogenasi. Nah, proses ini biasanya terjadi pada asam lemak terjenuh pada hasil hidrolisis dalam rumen. Kebanyakan lipid pada ruminansia itu masuk ke dalam duodenum sebagai asam lemak bebas dengan kandungan asam lemak jenuh yang tinggi. Lemak akan diserap di dalam duodenum. Asam lemak rantai pendek hasil hidrolisis ini akan diserap oleh dinding rumen. Asam lemak rantai panjang akan masuk ke dalam epitelium dan usus halus. Pada usus halus, lemak akan disintesis menjadi gliserida dan asam lemak oleh enzim lipase. Asam lemak kemudian nanti akan membentuk trapsil, kemudian nantinya akan masuk ke peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Lalu pencernaan lemak pada ternak non-ruminansia. Nah, sebagian besar lemak pada pakan adalah trigliserida, sedangkan selebihnya itu adalah fosfolipid dan kolesterol. Nah, saat lemak masuk ke dalam duodenum, maka mukosa duodenum ini akan menghasilkan hormon enterogastrik yang menghambat sekresi getah pencernaan dan memperlambat proses pengadukan. Nah, lemak yang diemulsikan oleh garam empedu ini dirombak oleh esterase yang memecah ikatan ester antara asam lemak dengan gliserol. Garam-garam empedu ini mengemulsikan butir-butir lemak ini menjadi butir yang lebih kecil. Kemudian dipecah lagi oleh enzim lipase menjadi digliserida, monogliserida, dan asam-asam lemak bebas lainnya. Kemudian nomor 6, proses metabolisme lemak. Nah, metabolisme lemak ini terjadi dalam usus yang dibantu oleh enzim lipase yang terdapat dalam usus. Ketika makanan ini masuk ke dalam usus akan mengalami kontraksi yang merangsang keluarnya hormon kolestokinin. Hormon ini merangsang kantong empedu itu berkontraksi dan menghasilkan cairan empedu. Nah, cairan empedu ini mengandung garam yang nantinya berfungsi untuk mengemulsi lemak menjadi butiran lemak yang lebih kecil. Lemak yang lebih kecil inilah yang nantinya akan memudahkan proses hidrolisis lemak oleh lipase yang akan diproduksi oleh pankreas. Proses metabolisme ini sebagian besar terjadi dalam usus, tapi ada juga yang terdapat di dalam hati. Sel-sel otot dan sel-sel lemak juga dipakai untuk sebagai energi dan disimpan sebagai energi cadangan. Kemudian nomor 7, prosesnya adalah asetat tidak mengalami proses di dalam hati dan langsung memasuki sistem peredaran darah dengan hasil asetat. Kemudian butirat menjadi beta hidroksi. Butirat tidak mengalami proses dalam hati dan langsung memasuki sistem peredaran darah dengan hasil akhirnya beta hidroksi butirat. Kemudian propionat, glukosa, triasilgliserol itu mengalami proses dalam hati berubah menjadi glukosa yang berubah menjadi NADPH, glikogen, energi, triasilgliserol, dan hasil nutrien pada sistem peredaran darah menjadi glukosa. Lalu FFA menghasilkan proses dalam hati menjadi FFA, kemudian trialgliserol dan kemudian triasilgliserol berubah menjadi gliserol, kemudian menjadi NH3, lalu menjadi urea, dan pada sistem peredaran darah itu menghasilkan urea. Lalu asam amino pada hati berubah menjadi protein dan menghasilkan asam amino sebagai nutrien dalam sistem peredaran darah. Sekian jawaban dan penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.